Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Pada video kali ini mari kita ngobrolin FPL Tips Game Week 8 dari tim yang paling berpotensi cetak gol dan clean sheet terbanyak, prediksi poin 6 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free terbaik versi Artificial Intelligence, head to head 4 kandidat kapten terhebat, dan pastinya join Liga FPL Bang Ian Tambunan dengan total hadiah 5 juta. Langsung aja kita mulai guys. Manchester City guys dengan 6,5, total gol yang paling banyak Newcastle dengan 12 guys, means per chance terbaik Tottenham Hotspur dengan menciptakan satu peluang tiap 4,7 menit, big chances yang paling banyak Newcastle United ya guys 18, peluang matang yang paling berpotensi menjadi gol, dan total tembakan yang paling banyak Tottenham Hotspur dengan 86 guys. Kita lanjut tim dengan pertahanan terbaik untuk 4 game week terakhir guys berdasarkan XGC, expected goal conceded alias ekspektasi kebobolan. Yang terbaik Newcastle United dan Arsenal guys dengan 3,39. Means per XGC yang lebih bagus Arsenal guys dengan kemungkinan kebobolan hanya tiap 117,1 menit. Dan kebobolan paling sedikit Chelsea guys 2 saja. Untuk tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh adalah si Manchester United 19, tetapi yang paling sedikit Arsenal dengan 9 guys. Kita lanjut ke tim yang paling berpotensi menciptakan gol terbanyak dari game week 8 sampai 13 guys. Nomor 1 Manchester City guys dengan 12,4, diikuti Liverpool 11,2 dan Brighton 10,2 guys. Jadi buat yang memiliki banyak aset City, Liverpool, wah selamat ya guys, apalagi buat lo yang menggunakan wildcard di game week 8, ini kesempatan banget untuk menumpuk pemain-pemain Liverpool ya. Tapi menurut gue pribadi Liverpool mau Salah, Darwin Núñez atau TA yang paling mantep, atau lo ada pemikiran lain guys. Lanjut guys ke tim dengan potensi clean sheet terbanyak dari game week 8 sampai 13, Manchester City nomor 1 dengan 2,5, diikuti Aston Villa, Newcastle, Crystal Palace, dan Liverpool guys. Nah ini juga teman-teman yang mau ngaktifin wildcard di game week 8, Aston Villa patut banget untuk dipertimbangkan ya back ya. Ntar gue juga akan mengulas siapa sih perbandingan back terbaik Aston Villa untuk kita miliki. Tunggu. Sekarang kita bahas kiper terbaik 4 game week terakhir berdasarkan minutes per FPL point guys. Sanchez nomor 1 guys dengan mendapatkan 1 poin tiap 15,7 menit, diikuti Raya, Pope, Johnston, Leno, Alisson, Areola, Neto, Jose Sa, dan Ederson. Sanchez juga menjadi kiper yang paling banyak mendapatkan bonus ya guys, 4. Untuk penyelamatan terbanyak masih Jose Sa guys dengan 20, dan yang paling sering clean sheet Pope dengan 5,5 guys. Kita lanjut ke back terbaik 4 game terakhir berdasarkan NPXGI, non penalty expected goal involvement. Nomor 1 Trippier dengan 1,60 guys, diikuti Cash, Ayer, Robertson, Rem, Doughty, Estupiñán, Chilwell, White, Lockyer. Nah, di sini yang perlu kita cermati Estupiñán guys, kemarin ada kabar bahwa dia akan absen sekitar 1 bulan. Itu update-nya langsung diberikan oleh Roberto De Zerbi. Jadi buat teman-teman yang mau mempertimbangkan buang Estupiñán, silakan, tetapi buat yang mau menahan juga silakan, cuma siap-siap aja harga turun ya guys. Untuk XG yang tertinggi Rem, ini back Fulham ya guys. XE yang tertinggi Trippier. Gol yang paling banyak Robertson, Rem, White, Lockyer dengan 1, assist yang terbanyak Trippier 4, dan clean sheet yang terbanyak Trippier lagi guys. Lanjut ke gelandang guys, 4 game terakhir yang terbaik berdasarkan NPXGI, Mo Salah nomor 1 guys dengan 3,51, diikuti oleh Son, Saka, James Ward-Prowse, Rashford, Eze, Mbeumo, Bowen, Garner, Ansu Fati. XG yang tertinggi Son 2,66, XE yang tertinggi Mo Salah 2,19, gol yang terbanyak Son 6, assist yang terbanyak Mo Salah dan Saka. Gue pengen tahu guys, siapa sih di antara lo yang timnya punya Mo Salah dan Son guys? Oke, kita lanjut ke striker terbaik 4 game terakhir berdasarkan NPXGI. Haaland nomor 1 guys dengan 4,28.
Diikuti Nunes, Watkins, Isak, DCL alias Dominic Calvert-Lewin, Solanke, Jackson, Alvarez, Wilson, Gakpo. XG yang tertinggi Haaland, XE yang tertinggi Alvarez, dua-duanya dari City. Total gol yang terbanyak Haaland 5, assist yang terbanyak Alvarez 2. Nah, sekarang ini di komunitas FPL banyak yang mempertimbangkan untuk jual Haaland. Gimana menurut lo guys? Kalau dari gue pribadi terlalu mengerikan sih guys jual Haaland meskipun akan menemukan lawan-lawan yang berat. Karena lo tahu sendiri Haaland ini jago banget dapetin peluang, tinggal saat itu dia nyiptain satu gol atau tidak. Memang yang bikin kegalauan adalah Alvarez mulai bisa nih ngalah-ngalahin poinnya Haaland, bukan 1-2 kali tapi udah sering. Bahkan di Liga Champions pun City comeback menang 3-1, itu juga Alvarez yang menciptakan gol, Haaland nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau gue pribadi jujur takut gue untuk nggak pakai Haaland guys. Gimana kalau menurut lo guys? Oke, kita masuk ke prediksi poin guys untuk 6 game ke depan dari kiper nih guys. Ini untuk game 8 sampai 13 yang terbanyak Ederson, Moraes dengan 25,4. Diikuti oleh Martinez, Pop, Johnston, Alisson, Raya, Leno, Vicario, Jose Flekken. Aduh, kiper gue malah paling terakhir lagi peringkat 10. Ini dia membuat gue ingin mempertimbangkan untuk mengganti Flekken ke ya kiper lainnya ya guys. Karena Brentford kok udah mulai ngaco nih. Bumonya udah stop golinnya, Fleckennya terus kebobolan. Makanya teman-teman yang pakai wildcard di game 8 kemungkinan besar pastinya mau pakai Areola dan juga Turner ya guys, sama-sama murah harganya dan juga potensi ke depan West Ham bakal ketemu lawan-lawan yang renyah cukup panjang nih guys. Di game 8 yang tertinggi Johnston dan Leno, game 9 Pop, game 10 Martinez, game 11 Ederson, game 12 Martinez dan Raya, game 13 Pop. Oke, kita lanjut guys. Ini dia back dengan potensi poin tertinggi untuk 6 game ke depan. Dipimpin oleh Trent Alexander-Arnold yang sudah fit untuk bisa bermain kembali menjadi starter guys. Nomor 1 dengan 27,7 poin, diikuti oleh Trippier 27,6 poin. Ini jaraknya tipis banget. Lalu ada Robertson, Cash, Estupiñán, Schär, Diaz, Dean, Walker, Van Dijk. Oke guys, ini gue akan memberikan head to head Cash atau Luke Dean yang kita ambil dari Aston Villa. Siapa yang lebih hebat di antara mereka? Kalau lo pribadi prefer siapa nih guys? Kita lanjut ke gelandang guys untuk 6 game ke depan. Ini dia prediksi poin tertingginya. Nomor 1 Mo Salah guys dengan 39,7. Diikuti Son, Fernandes, Maddison, Saka, Mitoma, Rashford, Odegaard, Diaby, dan Bowen. Nah, buat Diaby juga nih perlu kita tunggu konferensi pers dari Unai Emery guys. Karena kemarin di sesi latihan Aston Villa itu Diaby nggak ada guys, Musa Diaby. Jadi dia dicurigai mengalami masalah, entah cedera atau apapun itu. Kita masih tunggu konvers dari Emery. Dan juga ada kabar dari Tottenham Hotspur guys, Manor Solomon, sang winger kiri dari Israel, ini mengalami cedera dan kemungkinan absen 2-3 bulan. Lalu kita juga tahu Brennan Johnson itu juga masih cedera guys. Walaupun kemungkinan dia hanya absen 1 atau 2 game week, ini juga mesti tunggu konferensi pers dari Ange Postecoglou. Karena kalau Solomon dan Brennan Johnson sama-sama cedera, artinya menit bermain Son ini kemungkinan akan lebih lama karena dia sekarang tinggal satu-satunya penyerang tengah Tottenham, setidaknya karena Richarlison digeser jadi winger kiri. Nah, ini juga menjadi potensi yang bagus untuk teman-teman yang mau mempertimbangkan cari pembeda bukan Maddison. Richarlison menjadi lebih wangi nih guys potensinya karena cedera Solomon sama Brennan Johnson. Gimana menurut lo guys? Kita lanjut guys ke striker 6 game ke depan. Yang tertinggi prediksi poinnya adalah Erling Haaland 50,3. Nah ini dia nih yang bikin takut kan guys. Prediksi poinnya Haaland tuh selalu tinggi banget karena permainan dia di atas lapangan tuh terlalu jago untuk mendapatkan banyak peluang. Diikuti oleh Watkins, ini jaraknya aja Watkins sama Haaland udah nyaris 20 poin guys. Lalu diikuti oleh Jackson yang kembali bisa bermain merumput, meskipun kalau lo mau pakai Jackson lagi mesti waspada karena Broja dipercaya tampil langsung cetak gol. Dan juga Raheem Sterling ketika di game 7 cadangan, ternyata Cole Palmer yang menggantikan posisinya bisa langsung cetak assist, dan Michael Mudryk juga bisa langsung golin. Jadi lo mesti banyak pertimbangin sih guys dengan matang-matang kalau pengen ngambilin serang Chelsea. Diikuti oleh Wisa, Alvarez, Jesus, Awoni, Solanke, Edward, dan Morris. Oke guys, sekarang kita bahas ini perbandingan. Buat lo yang lagi pakai wildcard khususnya, mau ngambil Pedro Porro atau Udogie nih. Kalau kita lihat dari total gol, mereka masih sama-sama 0, total assist sama-sama 2 guys.
Dilihat dari XG, Pedro Porro lebih mantep ya guys, 0,4 berbanding 0,1 dari Udogi. Terus kalau dilihat dari total tembakan, Pedro Porro 9 guys, 9 kali lipat di atas Udogi. Terus kita lihat jumlah crossing guys, Pedro Porro 20, Udogi 6. Terus menciptakan peluang, Porro 10, Udogi 7. Dan XA Porro 0,8, Udogi 0,7. Sorry nih buat yang udah beli Udogi guys, tapi menurut gue Pedro Porro menang segala-galanya. Gue pribadi mempertimbangkan untuk beli Pedro Porro pada game week 8 ini guys. Gimana menurut lo guys? Sepakat nggak nih Pedro Porro memang lebih mantul dibandingkan Udogi? Lanjut guys ke duo back West Ham United. Ini juga pasti potensial nih untuk kita ambil khususnya yang pakai wildcard. Apakah Koval atau Zouma guys? Vladimir Koval dan si Kurt Zouma. Koval back kanan, Zouma back tengah. Kalau kita lihat dari total assist, Koval udah 3, Zouma 0, XG tinggian untuk gol Zouma 1, Koval 0. Terlihat nih bahwa Koval lebih fokus ke assist dan Zouma lebih fokus ke gol. Karena XG pun si Koval 0,0 sedangkan Zouma 0,3. Lalu kalau kita lihat dari menciptakan peluang, Koval 10 kali lipat di atas Zouma ya guys, 10 banding 1. XA, Koval 0,9, Zouma 0,0. Nah, kalau lo pribadi prefer siapa nih guys? Kalau gue jujur bakal pilih Koval sih guys, lebih mantep kayaknya. Lo juga lihat kan tuh kemampuan dia untuk membantu serangan dari sisi kanan penyerangan West Ham juga terbilang cukup agresif ya guys. Lanjut ini guys, perbandingan duo back Aston Villa guys. Matty Cash dan Luka Digne. Luka Digne yang tadinya posisinya sempat terancam karena Alex Moreno sudah bisa kembali bermain guys. Tetapi kembali cedera Alex Moreno ya guys. Jadi Luka Digne patut untuk dipertimbangkan juga nih. Tapi kita cek siapa yang lebih potensial di antara mereka berdua kalau kita mau ambil guys. Dia dari gol Matty Cash sudah 2, Luka Digne 0. Assist Cash 1, Luka Digne 3. Terlihat juga di sini ya guys bahwa Cash memang lebih jago untuk cetak gol sedangkan Digne lebih jago untuk memberikan assist. XG ini jauh banget perbandingannya guys. Cash 2,9, Digne 0,1. Kalau shots on target, Cash 7 dan tembakan tepat sasaran ya guys. Cash 7, Digne 1. Lalu kalau lihat dari crossing, ini crossing kalahnya telak banget sih. Cash 8, Digne 48. Menciptakan peluangnya, chances created ya, Cash 2 dan Digne 13. Menariknya XA mereka itu sama guys, 0,8. Artinya meskipun si Luka Digne ini menciptakan peluangnya 13, crossing 48, tapi Cash meskipun dengan crossing hanya 8 dan menciptakan peluang hanya 2, tapi dia menciptakannya berbahaya guys. Gitu, makanya XA-nya bisa sama. Sedangkan Luka Digne banyak yang menciptakan peluangnya atau crossingnya itu sia-sia atau jelek guys. Gitu. Nah, kalau ini menurut gue no-brainer sih Matty Cash yang diambil. Gimana menurut lo guys? Oke, ini dia wildcard terbaik game week 8 menurut Artificial Intelligence alias AI. Dengan total 64,1 poin untuk game week 8 ya guys. Di kiper ada Johnston, back ada Anderson, Cash, Burn ngegolin lagi ya guys di Liga Champions ke gawang PSG. Wah, patut banget dipertimbangkan nih back murmer. Lalu ada Son di tengah, Salah, Bruno, Maddison dan Bumo. Di depan Haaland, Alvarez, cadangan Turner, Archer, Kabore, Burke. Ada 2 back harga 4,0 untuk memaksimalkan pemain di starter. Ini luar biasa sih karena bisa masukin Son, Salah, dan Haaland. Gimana menurut lo guys dengan wildcard ini guys? Menurut gue cukup bagus, tapi gue kurang suka di sini Anderson-nya sih. Mungkin gue bakal paksain untuk dapetin Pedro Porro. Gitu. Oke, kita lanjut guys ke free hit terbaik game week 8 nih guys berdasarkan AI yang akan mendapatkan 66,1 poin guys. Kiper Johnston, 3 back Kastanye, Anderson, Tarkowski, 5 gelandang Son, Salah, Bruno, Maddison, Mitoma, 2 penyerang Haaland dan Jackson. Untuk cadangan ada Trevor, Young, Brandwaite, dan Archer. Kapten Haaland pastinya dua-duanya guys. Agak unik juga nih pilihan tim AI karena bisa masukin Kastanye, backnya Fulham, dan Tarkowski, backnya Bournemouth, serta Nico Jackson langsung dimasukin guys. Oke guys, sekarang ini dia keputusan terpenting untuk tiap game week ya guys. Wah, itu gue salah tulis tuh game week 6, harusnya ini game week 8 ya kaptennya ya. Ini kandidatnya ada 4 guys. Menurut gue ada Son, Mo Salah, Haaland, dan Watkins.
Untuk sentuhan di kotak penalti musuh yang terbanyak Son dan Watkins ya guys, sama-sama 50 kali. Tembakan tepat sasaran yang menang Haaland 16. Menciptakan peluang yang terbanyak Mo Salah 16 guys. Minutes per shot yang paling agresif Haaland, satu tembakan tiap 19,3 menit. Minutes per goal yang terbaik juga Haaland dengan satu gol tiap 77,1 menit. Minutes per FPL point guys, menarik ya, Son Heung-min yang menang guys. Artinya dia mendapatkan satu gol tiap 10,6 menit. Total gol Haaland memimpin dengan 8, total assist Mo Salah memimpin dengan 4. Sekarang kita lihat lawan-lawan dari keempat kandidat kapten terhebat ini guys. Ini datanya dari 4 game terakhir ya, data Luton, Brighton, Arsenal, dan Wolves-nya. Son bakal ketemu Luton away, Mo Salah away juga ke kandang Brighton, Haaland away juga ke kandang Arsenal, dan Watkins away ke kandang Wolves. Iya benar. Jadi semuanya bakal main away nih kaptennya guys. Kalau dia dari XG, ekspektasi kebobolannya, itu yang paling parah Wolves. 7,67 guys. Minutes per XGC juga yang paling parah Wolves dengan kemungkinan kemasukan satu gol tiap 51,5 menit guys. Shots on target conceded-nya yang terparah juga Wolves yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh 27 kali. Tetapi untuk total kebobolan yang paling banyak Brighton 9. Kalau dilihat dari data calon lawan mereka nanti, itu sepertinya akan mengunggulkan Watkins untuk jadi kapten ya guys. Tapi sayangnya gue nggak punya Watkins. Jadi siapa kapten gue guys? Mari kita next dulu guys. Ini dia tim gue guys untuk game week 7. Bersyukur banget bisa panah hijau. Poin 62, sekarang overall rank 254 ribuan. Kiper Flecken 3 back, Trippier 12, Estupiñán min 2, Bayer 2. Tadinya gue bukan Bayer, harusnya back kayak Botman, tapi sayang Botman cedera sehingga Bayer yang masuk. 4 gelandang ada Son 7, Bumo 2, Saka 9, Sterling 0. Doi masuk dari bench, habis itu kartu kuning. Luar biasa memang Sterling ini ya, menyusahkan sekali buat tim saya. Trio penyerang ada Haaland 2, Morris kapten 20, dan Alvarez 8. Cadangan Turner 3, Foden 2, Botman 0, Chilwell 0. Nah ini tim gue lagi kena badai cedera guys, pusing kepala. Lanjut ke tim gue di game week 8 guys, sejauh ini formasi 3-5-2. Kiper Flecken, back Trippier, Estupiñán, Botman. Gelandang 5 Sterling, Son, kapten Mbumo, Saka, Foden, penyerang Alvarez, Haaland vice captain, cadangan Turner, Morris, Bayer, Chilwell. Nah, di sini Botman udah pasti cedera, Chilwell juga cedera, bahkan Chilwell belum diketahui kapan balik lagi. Saka, lo tahu sendiri guys, di Liga Champions doi ditarik babak pertama karena cedera juga. Itu juga mesti nunggu update dari Mikel Arteta. Estupiñán juga cedera guys, jadi gue di sini yang cedera kemungkinan adalah Estupiñán, Botman, Saka, dan Chilwell. Sedangkan jatah transfer gue cuma 1. Kemungkinan mau nggak mau ini akan menjadi minus 4 pertama gue guys, atau bahkan minus 8 pertama di musim ini. Sejauh ini yang paling pengen gue ambil adalah Chilwell, udah pasti gue buang ganti ke Pedro Porro. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah sama Chilwell ganti ke Porro. Dan Bukayo Saka kalau memang cedera, gue bakal ganti dia ke Maddison. Gitu, tapi Maddison atau Richarlison. Tapi kalau Saka baik-baik saja, kemungkinan gue akan mengganti Botman atau Estupiñán sih guys. Mungkin gue akan masukin cash. Gitu, jadi gue benar-benar bakal mantau konferensi pers, karena kalau Estupiñán cedera, Botman cedera, Chilwell cedera, back gue yang ready cuma Trippier atau Bayer guys. Bayer lawan Chelsea gue nggak terlalu yakin clean sheet. Trippier pun kemungkinan bakal kebobolan. Lo tau sendiri West Ham ada Jarrod Bowen sama James Ward-Prowse kan lagi on fire. Gitu guys. Atau ada saran buat gue, boleh banget silahkan sampaikan di kolom komentar guys. Atau lo juga mengalami nasib yang sama gue. Banyak tanda seru nih timnya nih. Oke guys, ini dia update klasemen Liga FPL Bangin Tambunan. Gue update 10 besarnya aja guys. Ada Garuda Tanjung, Erwin Syaputra dengan 500 poin, genap, gokil, luar biasa Erwin. Disusul oleh Little Giant FC, Sultan Adam, Hanan Shah, Renda Bye FC, Airi Chandesu, Harry Meguri, Mayday Parade, Usman Faiz, Abbas, Trihandoko, Real Madrid CF, Rahma Kusuma, mau salah mau bener mau salah, sing penting Alif AC. Gustavi FC, Asep Hermawan, Pelangi, Prisma Nur, Domination, Dudi Margiono. Nah, buat Pelangi, Prisma Nur ini gue, kalau misalkan Prisma denger nih, lo itu di
peringkat September itu harusnya menang peringkat 1. Tapi gue cek di Google Form, nama Prisma Nur dan tim pelangi itu nggak ada. Artinya belum ngisi Google Form. Makanya untuk pemenang September seperti yang udah gue umumin di story Instagram gue, dan juga biasanya gue update di highlight kalau belum lihat, itu jadinya pemenang September beralih ke posisi kedua, Anas Nurbahri. Jadi kalau Prisma Nur masih mau bersaing, apalagi peringkat lo tinggi, isi dulu Google Formnya supaya kalau misalkan menang lagi, hadiahnya bisa diberikan kepada lo. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanyain, juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Untuk teman-teman yang mau join di Liga FPL Bang Yen Tambunan dengan total hadiah 5 juta rupiah, bisa langsung isi Google Form ya di bit.ly/Liga FPL Bang Yen Tambunan. Mau ngingetin juga guys, deadline Game Week 8 adalah Sabtu 7 Oktober pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panah hijau guys. Tuhan memberkati.